Puji Tuhan, oleh karena berkat dan kasih-Nya, kita semua boleh bersekutu ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mendengarkan pelajaran nasihat firman Tuhan dengan tema kita, membangun rumah tangga yang kudus, kuat, dan berdampak. Mengawali hari yang indah ini tuh, mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan selalu pimpin aku. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus? Damai surga hidup suci oleh iman padamu. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku. Lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku. Meski takut aku rasa dan lemahlah jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nanti kelak di negeri baru, aku hidup selamanya dalam surga negeri suci dengan lagu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang begitu besar, yang maha kasih. Kami sungguh beruntung Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup memberkati dan menopang kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur berterima kasih atas berkat dan kasih Tuhan, penyertaan-Mu. Di sepanjang malam kami beristirahat, dan pagi ini Tuhan kami boleh bangun, kami boleh kembali datang bersekutu dengan saudara-saudara kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan di hari yang baru ini. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan, kami hendak memulai ibadah pekan doa kami. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati, menyertai setiap rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Memberkati para partisipan yang akan mengambil bagian. Urapi Tuhan, tambahkan hikmat, curahkan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh melayani seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua, dan boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di surga, berkati juga alat-alat yang kami gunakan, laptop, handphone, mouse, ataupun juga jaringan-jaringan
yang boleh membantu akan pelayanan ini. Kiranya boleh berjalan dengan lancar sehingga apa yang boleh kami sampaikan ini Tuhan menjadi berkat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau saja yang boleh beracara, berkarya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati juga seluruh jemaat yang boleh hadir pada pagi ini. Kiranya berkat-berkat surga boleh tercurah bagi kami di hari ini Tuhan. Kehendak-Mu Bapa yang jadi bukan kehendak kami. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Baik, Amin. Bapak yang selamat di pagi hari yang indah ini. Jadi belum sampai 50 tahun, baru hampir 30 tahun. Dan selama ini rumah tangga kami yang menurut saya seperti tadi kemarin pagi ya aman-aman saja gitu ya kan. Selama ini aman-aman saja. Tapi tentu saja perbedaan itu ada, perbedaan-perbedaan saya dan istri saya, perbedaan umur, perbedaan latar belakang. Saya yang biasanya istilahnya berusaha sendiri, self-made, segala sesuatu, baik sekolah, harus kerja, harus berdikari, baik dalam kehidupan, sedangkan istri saya lahir dari keluarga yang uh, bukan bilang kaya, tapi keluarga yang cukup, sehingga segala kebutuhan itu bisa sekolah, bisa dibiayai, dan seterusnya. Cara memandang kehidupan, ya tersebar dalam keputusan-keputusan. Nah, tentu saja segala sesuatu itu kita ini harus berkomunikasi. Jadi topik saya ini komunikasi. Jadi apabila ada sesuatu yang saya lakukan dan sering itu tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh istri, ya saya harus komunikasikan dengan baik. Maksudnya begini dan begini dan begini. Begitu juga dengan istri. Sehingga terjadi komunikasi, sehingga lama-lama yang tadinya perbedaan sekarang semakin lebih baik. Istri saya pernah bersaksi, dia bilang sekarang kita sudah apa namanya itu, sudah satu frekuensi, ya dia namakan gitu. Artinya sudah bersamaan, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam mendidik anak, sudah mulai satu frekuensi. Karena itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman yang lalu. Coba kita lihat ke belakang. Bukankah Tuhan yang sudah menuntun kita melakukan ini? Bukankah Tuhan? Kita kembalikan kepada Tuhan itu, yaitu Jehovah Jireh, Tuhan yang melengkapi dalam kehidupan kita. Tentu dalam keadaan ekonomi, rumah tangga, ada saja masalah-masalah yang kita hadapi. Namun demikian, apabila kita kembalikan kepada Tuhan, sedang segala sesuatu kita dasarkan kehidupan kita kepada Tuhan, segala sesuatu bisa berjalan dengan baik sampai hari ini. Jadi sampai hari ini kehidupan keluarga kami ya menurut saya seperti salah satu pembicaraan kemarin pagi, yaitu aman-aman saja gitu ya kan. Memang tentu ada sedikit berbeda pendapat, tetapi ya itu sampai saat ini tidak ada yang major gitu ya, tidak ada yang signifikan. Dan saya bekerja selama beberapa tahun. Sekarang ini saya umurnya sudah pensiun, tapi hatinya belum, ya kan? Memang kalau umur sudah pensiun, tapi hatinya mau bekerja. Dan istri saya ini saya namakan superwoman. Kenapa?
Dia sudah bangun mulai dari jam 5 sampai jam 10 malam. Kerjanya dia mengelola usaha, mengelola usaha sendiri, usaha adiknya, dan juga semua perkara anak-anak dia yang mengelola. Rumah tangga dia yang mengelola. Dan termasuk juga membantu untuk mertua saya yang sekarang sudah sendiri. Jadi bagaimana menjaga mertua. Jadi begitu banyak yang dia lakukan. Dan 1 bulan terakhir ini malah dia karena saya dioperasi katarak, setiap 3 jam harus ditetesi dan saya tidak berani netesi sendiri. Jadi setiap 3 jam dia harus hadir menetesi mata saya supaya mata saya ini bisa melihat dengan baik. Jadi saya bilang ya istri saya ini superwoman gitu ya, banyak hal-hal yang dilakukan. Saya sekarang ini ya banyak membantu. Sekarang ini hanya membantu saja. Kalau dulu saya yang lebih aktif bekerja, tapi sekarang 5 tahun terakhir ini saya yang banyak membantu saja, ya. Dan salah satu hal yang membuat kita sampai saat ini aman-aman saja, sekali lagi kita itu berkomunikasi satu dengan yang lain, tidak mencelah, ya, tidak mencelah apa yang dilakukan partner, tapi kita komunikasikan sehingga partner itu bisa mengerti dan teristimewa kita selalu bawa di dalam Tuhan. Dari segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Saya kira ini yang menjadi kesaksian saya dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Kak Yan. Amin. Sungguh ya, Ya, kita Dr. diberkati Sam, dengan aman-aman saja. puji Tuhan. Kita diberkati dengan kesaksian yang telah disampaikan. Mari Bapak Ibu kita tekan emo love di layar Zoom kita masing-masing sebagai ungkapan rasa terima kasih kita untuk kesaksian yang telah disampaikan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, memang dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kita mungkin tidak mengerti ya, apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Namun yang pasti ketika kita tidak mengerti, Tuhan sangat mengerti. Dia mengerti. Amin. Terkadang kita merasa Ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Salah satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Waktu Amin. yang indah ini mengawali hari yang baru ini. Mari kita sediakan waktu kita, hati kita, pikiran kita untuk menikmati berkat Tuhan melalui pelajaran yang indah yang akan disampaikan oleh anggota Eskom kita, Bapak Lambok Panjaitan beserta dengan Ibu. Waktu dan tempat, mari kita persilakan. Sebelum firman Tuhan akan kami sampaikan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, Tuhan telah membangunkan seluruh umat-umat-Mu, khususnya seluruh anggota jemaat di Konferensi Jawa Kawasan Timur ini, untuk kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui Minggu Sembahyang Rumah Tangga Advent yang telah kami adakan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini, firman Tuhan akan kami sampaikan, biarlah menjadi kekuatan iman bagi seluruh anggota jemaat dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah suara kami kedengaran? Baik. Puji Oke. Tuhan. Tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Sepanjang malam hari ini, Tuhan bangunkan kita dari tempat tidur kita, dan tentunya kami percaya bahwa kita sudah membuat hubungan pribadi kepada Tuhan pada pagi hari ini melalui doa khusus maupun baca Alkitab. Dan saat ini kita bergabung di dalam Zoom Minggu Sembahyang atau Pekan Doa Rumah Tangga yang diadakan oleh Konferensi Jawa Kawasan Timur. Kita berterima kasih kepada Pendeta Del Sompotan sebagai pimpinan rumah tangga kita yang telah menginisiasi dan mengkoordinir seluruh acara sepanjang minggu ini tentunya. Baik, tema yang dipilih sepanjang minggu ini untuk kita renungkan bersama-sama adalah membangun rumah tangga yang kudus, kuat, dan berdampak.
tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, sebelum kami akan melanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, istri saya akan menyampaikan kesaksian singkatnya tentang perjalanan rumah tangga kami. Baiklah, selamat pagi kepada kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tuhan, saya memberikan kesaksian khususnya untuk di acara rumah tangga di pagi hari ini. Saya mau menyaksikan secara singkat saja karena waktu yang begitu singkat. Saya bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini dapat menyampaikannya melalui rumah tangga ini. Di mana rumah tangga kami ini adalah rumah tangga yang kami rasakan diberkati Tuhan. Karena kami pada sampai titik ini bersama-sama dengan suami saya, di mana sayalah yang membawa suami saya untuk masuk ke gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan awalnya saya juga bukanlah orang Advent yang asli. Saya adalah masuk Advent karena saya bersekolah di Anjasmoro. Dan saya juga tinggal di rumah keluarga yang Advent. Akhirnya saya pun dibaptis di waktu saya sekolah. Sewaktu saya sekolah bertekad begitu saya dibaptis akan saya pertahankan iman saya. Dan jika saya berpacaran harus berpacaran dengan seiman. Cita-cita, harapan, doa saya. Namun tidak dapat. Saya berpacaran dengan orang yang tidak Advent, yaitu suami saya. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika memang dia jodoh saya, Tuhan pilihkan jodoh yang baik bagi saya, yang benar-benar mendukung saya, dan saya rindu kami benar-benar seiman, bukan dua iman. Itu doa saya terlebih dahulu, waktu masih pacaran. Dan waktu kami pacaran pun, saya berdoa kepada Tuhan, karena pada waktu itu, ada banyak laki-laki yang kenal yang mau dekat kepada saya. Bahkan yang bagus-bagus pekerjaannya. Namun saya katakan, waktu saya pacaran terapa itu meminta hikmah kepada Tuhan itu, saya katakan kepada Tuhan, mana di antara yang tiga ini Tuhan, nanti yang mengantar saya ke rumah kosan saya, maka dialah yang Tuhan pilihkan untuk saya. Namun Tuhan pilihkan untukku yang benar-benar mencintai saya, yang benar-benar mengasihi saya. Lalu tiba-tiba yang tidak saya harapkan ini, yang saya harapkan adalah seseorang yang ganteng, seseorang yang gagah, seseorang yang memiliki pekerjaan yang mapan untuk masa depannya. Tiba-tiba Tuhan kirimkan seorang laki-laki yang paling terjelek di antara yang saya harapkan. Seorang laki-laki yang tidak pernah saya pikirkan. Ternyata dialah Pak Panjaitan. Saya diantar ke kos-kosan. Saya katakan, Tuhan, inikah pasangan yang Tuhan kirimkan kepada saya? Jangan Tuhan, bukan ini Tuhan. Jelek sekali, kurus, kompong semuanya. Saya tidak mau. Akhirnya kami berpacaran saja. Namun saya saudara-saudara tahu, saya putuskan dia berulang-ulang. Saya putuskan berulang-ulang. Surat cinta itu saya lempar begitu saja. Namun ada sahabat saya marah sekali. Kamu kalau tidak suka kepada itok saya, tidak usah. Kamu buat begitu, lempar surat terbuka, semua orang bisa membaca di kantornya, katanya. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau memang dia ya terbaik, ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya kami singkat cerita, menikahlah saya dengan Pak Panjaitan. Saya kan bukan asli Advent, suami saya juga bukan Advent. Akhirnya kami menikah, pulang ke Sumatera. Saya pun sekata diberkati di gereja suami karena kami memang bukanlah Advent. Namun saya bilang kepada suami saya, jika kita sudah menikah kita harus Advent ya papi. Oh iya katanya. Dia katakan iya. Singkat cerita kami pun menikah. Setelah menikah kami pergi ke gerejanya, gereja saya. Namun kalau ke gerejanya saudara tahu, saya tidur-tiduran. Karena memang saya sudah nggak suka aslinya, walaupun saya aslinya HGBP, saya tidur-tiduran.
Dan kalau dia juga ke gereja saya, dia juga rasa-rasan. Akhirnya, singkat cerita, kami pun ke gereja Pentakosta. Kesepakatan tidak ke gerejamu dan tidak ke gereja saya, katanya. Oke, kami ke Pentakosta. Setelah kami ke Pentakosta, melihat di Pentakosta itu ada yang kurang berkenan di hati saya. Katanya Roh Kudus masuk ke kita. Namun begitu dia mau batuk, dia keluar membuang dahaknya. Itulah aslinya saya tidak suka, salah satunya kemarin itu membuang dahaknya, ada orang yang lewat, dia ngobrol. Loh, katanya masuk Roh Kudus. Kenapa dia bisa ngobrol ke manusia? Dia buang air ludah, tapi ngobrol karena ada orang lewat. Hei, kata, lalu lanjut mengobrol. Akhirnya kami melihat situasi itu, karena memang saya bukan Pentakosta, suami juga tidak. Akhirnya kami pun tidak jadi ke Pentakosta. Suami saya katakan, singkat cerita, sudah kamu ke gerejamu, saya ke gerejaku. Akhirnya kami begitu ceritanya, dan suami saya membuat perjanjian kepada saya. Sudah kamu, ketepatan saya sudah hamil, pergilah ke gerejamu. Jika anak ini nanti lahir perempuan, bawa ke gerejamu. Saya pun akan ikut ke gerejamu. Namun ingat ya, kalau anak ini adalah laki-laki, dia anak bapaknya. Kita harus ke gerejaku. Kamu harus ke gereja saya. Dia adalah anak bapaknya. Baiklah, saya diam saja. Tidak bersungut-sungut dan tidak menjawab pada waktu itu. Lalu saya katakan, berdoa kepada Tuhan, hanya doa bertelut saya kepada Tuhan. Bagaimana doa saya itu yang dijawab Tuhan, karena kerinduan saya, rumah tangga saya itu bersatu, bersama-sama ke gereja. Tidak ada dua gereja, namun satu. Akhirnya singkat cerita, saya pun melahirkan seorang anak perempuan, putri yang cantik, dan lahir pada hari Sabat. Mujizat Tuhan berpihak kepada saya. Doa saya dijawab Tuhan. Dan suami saya juga mau ke gereja saya. Apa yang dia katakan bertanggung jawab yang diucapkannya pada saat itu. Namun saudara-saudara tahu, banyak yang masih mau saya ceritakan, karena singkat waktu perjalanan rumah tangga kami ini, saya membawa Pak Panjaitan ini ke gereja tidaklah mudah. Namun seorang wanita haruslah kuat, mampu menggunakan kaki ini untuk bertelut dan menggunakan tangan ini untuk berdoa di waktu subuh. Itulah yang saya lakukan pada waktu itu, untuk bagaimana saya bisa merangkul, bagaimana saya dapat perhatian dari suami saya ini. Kalau orang Batak itu kan kaku ya, mengenai suami istri. Kalau saya tidak, saya usahakan supaya tidak kaku. Saya usahakan saya seakan-akan tidak orang Batak gitu loh. Padahal kalau orang Batak kan tidak ada kaku-kakunya, tidak ada mesranya. Kalau saya tidak, saya buat itu mesra kepada suami saya ini. Saya usahakan semesra mungkin. Mau pergi dia, saya antar ke depan. Waktu berumah tangga pertama itu adalah kunci untuk kita di hari tua. Kita memberikan contoh kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita juga akan melihat itu. Dan pada waktu itu saya antar suami, pada waktu masih pertama berumah tangga ini, saya antar ke depan. Kami dulu masih kos-kosan pertama berumah tangga, karena saya adalah orang yang susah orang tuanya, suami saya juga orang yang susah orang tuanya. Kami hanya mengandalkan pikiran kami, tubuh kami, semuanya, dan berserah kepada Tuhan. Kami kos-kosan pada saat ini. Dari kos-kosan itu harus dituntunlah ini sepeda motor ke luar gang. Lalu saya antar ini suami saya, namun sebelum berangkat suami ini semua sudah saya persiapkan. Makanannya, bontotnya, minumannya, semua saya persiapkan. Saya antar ini ke depan. Setelah saya antar ke depan, saya cium dia. Orang Batak jarang melakukan itu dulu ya, sekarang mungkin sudah banyak. Saya antar suami, saya cium dia. Saya cium itu, lalu saya pulang dan berdoa lagi. Itulah yang saya lakukan untuk suami saya. Apapun kesenangannya selalu, ketepatan kami kekurangan dana, apapun itu untuk sehat suami saya ini,
Jus-jus pada waktu itu tidak ada uang kami membeli. Saya parut itu jus, lalu saya peras, saya berikan tuh wortel, minuman, supaya pandangan suami saya ini di perjalanan karena di lapangan supaya sehat. Wortel itu saya gunakan untuk menjus karena keadaan kami kurang mampu saat itu. Dan makanan-makanan tidak menghalangi, jajan-jajan tidak menghalangi, walaupun tidak ada open. Semuanya saya buat bagaimana supaya tertarik suami saya ini. Dan saya itu bermanja-manjaan kepada dia. Ternyata dia seorang laki-laki benar-benar bata, kaku, tidak boleh manja-manjaan sepertinya pada saat itu. Namun apa saudara tahu? Hanya menangis dengan doa. Akhirnya apapun yang saya rindukan Tuhan berikan. Makanya saya selalu menggunakan sampai saat ini hanya mengandalkan Tuhan dengan doa, mengandalkan kaki saya untuk bertelut. Itulah kesaksian rumah tangga kami di pagi hari ini, walaupun singkat banyak sebenarnya. Bagaimana sebenarnya Pak Panjaitan ini orang yang kasar. Bagaimana Pak Panjaitan ini aslinya orang yang kaku. Namun begitu kami sepanjang melahirkan suami saya orang yang lembut sekali. Jauh dari yang saya lihat selama ini. Apa yang saya tidak sukai dari dia, akhirnya disukai. Dan kami pun tetap bersatu bersyukur sampai saat ini diberkati Tuhan. Dan doa saya memang biarlah Tuhan tetap mempersatukan kami. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak tantangan. Setiap rumah tangga pasti banyak pergumulan, banyak lika-liku semuanya. Apalagi mengenai memiliki anak 5. Kami memiliki anak 5 orang, namun Tuhan ajari kami, memberikan hikmat agar kami dapat mengajari, memberikan. Saya keras kepada anak-anak saya. Saya katakan, itu singkat cerita untuk anak-anak saya. Saya terlalu cerewet, saya terlalu disiplin, saya terlalu keras pada waktu itu. Karena di dalam rumah tangga, dari 0 itu sampai SMA kita bisa menuntun anak-anak kita. Kalau lepas sampai SMA, percayalah dia akan menyimpang. Makanya saya dari lahir itu, apalagi kalau anak 5 itu, kalau sudah ada kakaknya melempeng, ada juga nanti ikut anak-anak kita yang lainnya. Akhirnya saya bilang, biar kalian bilang mama ini cerewet, biar kalian bilang mama ini adalah mama yang judas, tidak apa-apa bagi mama. Asalkan engkau selamat imanmu, taat kepada Tuhan, dan engkau berhasil. Mama tidak apa-apa kau bilang ada simbol-simbol mama yang judes, mama nggak kalian sukai. Nggak suka kalian tidak apa-apa. Namun ajaran itu akan mama ajarkan. Mama harus keras, kalian harus disiplin, harus belajar. Dulu saya itu untuk anak-anak saya tidak boleh pegang HP kalau sudah jam 9 malam, harus tidur. Itulah singkat cerita penunggu pagi, renungan pagi di kesaksian rumah tangga. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudaraku, itulah kesaksian dari istri saya, Ibu Panjaitan. Tentunya sangat panjang cerita ini. Tidak cukup mungkin 1 sampai 2 jam menceritakannya karena begitu panjang lika-likunya dia mendapatkan iman saya. Ya, luar biasa memang apa perjuangan istri saya ini. Puji Tuhan kami boleh tetap bersama-sama dan bersama-sama melayani Tuhan. Saudaraku, kembali ke pelajaran kita. Tubuhmu adalah Bait Roh Kudus. Itulah judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, Allah adalah pemilik dari keseluruhan manusia. Jiwa, tubuh, dan roh adalah miliknya. Kekuasaan, kepemilikan itu bukanlah hal semena-mena Allah. Allah memberikan anaknya yang tunggal pada tubuh serta jiwa kita. Dan seluruh kehidupan kita milik Allah untuk disucikan bagi pelayanannya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini menjelaskan dan mengukuhkan kepemilikan Allah bagi saya dan saudara.
karena kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus. Oleh karena itu kita tidak lagi hidup dengan memuaskan hawa nafsu kita. Dan tentu kita harus menjaga tubuh kita. Kita tidak lagi makan untuk sembarangan. Kita tidak lagi untuk minum sembarangan. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita. Sebagai umat yang percaya, kita harus menjaga tubuh kita sebagai bait suci Allah. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menegaskan bahwa orang percaya telah disalibkan bersama Kristus dan hidup berdasarkan iman kepadanya. Paulus juga menekankan bahwa ego atau fokus pada diri sendiri tidak lagi menjadi pusat bagi kita. Saudaraku, dalam Galatia 2 ayat 20 juga menyiratkan bagi kita adalah bahwa Paulus yang menjadi teladan kehidupan bagi kita, pada saat dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, seluruh hidupnya dia baktikan kepada Yesus. Itu sebabnya Galatia 2 ayat 20 dituliskan bahwa kehidupan dia saat ini adalah kehidupan Kristus. Tubuh orang percaya adalah bait kudus tempat Roh Allah berdiam. Telah ditebus dengan harga mahal melalui pengorbanan Kristus. Sehingga seluruh kehidupan jasmani, kesehatan, kebiasaan, dan gaya hidup haruslah menjadi bentuk ibadah yang memuliakan Allah dan menunjang misinya. Mereka yang merusak diri mereka sendiri tidak akan berkenan di mata Tuhan hingga mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka yang menamakan dirinya umat Allah harus membuat perubahan hidup menyeluruh dan dalam kekudusan yang takut akan Tuhan. Tidak ada yang bisa menjadi Kristen sementara memanjakan kebiasaan yang melemahkan kekuatan Tuhan, yang melemahkan kekuatan tubuh, dan akhirnya merusak manusia yang dibuat dalam gambar Tuhan. Pencemaran moral ini akan membawa akibatnya. Tulisan Seruan Hikmat pasal yang ke-36.3. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Ayat ini menerangkan dengan tegas kepada kita semua dan kepada jemaat Korintus pada saat itu, bahwa siapapun yang membinasakan bait Allah, Allah akan membalaskan, akan membinasakan dia. Tentunya bait Allah itu sekarang ini adalah kita. Itu sebabnya anjuran kepada seluruh umat-umat Tuhan atau hukum atau ketaatan adalah harus sebagai umat-umat Allah kita memelihara tubuh kita ini untuk menjadi sehat dan tentunya berkenan untuk kita persembahkan kepada Allah. Tubuh kita bukan milik kita sendiri. Allah telah membelinya dengan harga mahal. Karena itu cara kita hidup, makan, bekerja, dan beristirahat, bahkan apapun yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 disebutkan, aku menjawab, apabila engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini adalah sebuah prinsip yang mendasari setiap tindakan, pikiran, dan motif kita. Penyerahan sepenuhnya manusia, baik fisik maupun mental, harus dibawa kendali Roh Tuhan.
Hubungan yang erat ada antara kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa, yaitu terdapat di Council on Health 545. Saudaraku, tentu saja tulisan ini sangat erat hubungannya antara kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Kedua hal ini adalah hubungan yang tak dapat dipisahkan. Contoh, dapatkah tubuh sehat kalau jiwanya sakit? Atau dapatkah jiwa kita sehat jikalau tubuh kita sakit? Tentu sangat tidak mungkin. Itu sebabnya sangat erat hubungan antara kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh tentunya. Rumah tangga Advent percaya bahwa kesehatan jasmani dan kerohanian tidak terpisah. Gaya hidup sehat adalah tindakan ketaatan, bukan sekedar pilihan. Tentu saja kesehatan jasmani dan rohani tidak dapat terpisahkan. Jasmani dan rohani adalah sebuah hubungan yang mengikat antara satu dengan yang lain. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani adalah bagian dari ketaatan umat Tuhan kepada perintah Allah. Dan tentu kita tidak dapat memilih. Karena kalau kita memilih yang lain, upahnya tadi disebutkan adalah binasa. Satu alasan mengapa kita tidak menikmati lebih banyak berkat Tuhan adalah kita tidak taat. Kita tidak mengindahkan terang yang Ia telah berikan dengan senang hati mengenai hukum kehidupan dan kesehatan. Saudaraku, Allah itu penuh dengan kasih sayang. Allah itu Allah yang begitu luar biasanya perhatiannya kepada kita. Bahkan Allah dengan senang hati memberikan tip-tip supaya umat-umatnya ini sehat, ya, supaya dapat dengan senang hati mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah dengan kudus. Karena Allah telah membeli dengan harga yang mahal tubuh kita ini dengan darahnya yang luar biasa tercurah. Saudaraku, sedikit pengalaman kami pada waktu kami berada di Holy Land. Bagaimana mungkin kita hanya sekedar mendengar kematian Yesus secara singkat. Yesus diadili, Yesus membawa salibnya dari rumah Pilatus sampai ke Golgota, lalu Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Tetapi pada saat kami berada di sana, kami menyaksikan sendiri dan tentunya guide kami berbicara begitu luar biasanya penderitaan itu. Pada waktu Yesus di rumah Imam Kayafas, rumah ini begitu megah, namanya pun istana. Tetapi Yesus teraniaya di sana. Ditonton oleh banyak orang. Orang yang tidak bersalah dan berdosa itu digebukin. Dipukuli sampai babak belur wajah ini, darah semuanya. Setelah itu penderitaan Yesus bukan hanya di situ. Karena pada malam hari disebut di dalam Alkitab, tidak mungkin imam ini untuk mengadilinya, dia harus dipenjara. Penjara itu, kalau saudara datang ke sana, berada di bawah dari istana ini. Dan Yesus digeret pakai katrol, saudara. Bukan ditemani atau bukan digendong untuk turun ke bawah. Tetapi dia dikatrol dari atas sampai turun ke bawah. Sampai pada pagi buta disebutkan, Yesus diangkat lagi kembali pakai katrol untuk naik. Dan disuruh berjalan ke rumah Pilatus. Saudaraku, apa yang dilakukan? Berjalan dengan tangan diikat. Ditonton oleh banyak orang. Dan tentunya penyakit sudah mulai ada. Babak belur tubuh ini. Belum kering luka-luka ini. Harus berjalan begitu jauh. Dari rumah Imam Kayafas ke Pilatus. Itulah penderitaan Yesus. Yang tentunya mahal sekali. Mahal sekali akibat dosa itu. Dilakukan dan ditebus oleh Yesus. Dan dari Pontius Pilatus kita tahu, disitulah salib itu
di pundaknya. Sampai begitu panjang perjalanan ke bukit. Karena perjalanan ini tentu apa? Naik. Bayangkan, naik, sudah lemas, dan dia harus memikul salib berapa ratus kilo itu. Dia terhuyung-huyung tentunya sampai di sana. Saudaraku, kita melihat penderitaan itu. Begitu menyakitkan. Itu sebabnya bagi kita saat ini, pentingnya rumah tangga umat Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan. Setia untuk melayani. Saya dan istri kami tidak tahu sejauh ini perjalanan pelayanan kami. Yang kami rasakan pada saat itu adalah bagaimana kami, istri saya ini hanya berpegang kepada kami harus satu gereja. Itu saja, tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih. Tetapi bagaimana istri saya ini juga terus berdoa bagi saya dan terus mensupport saya. Saya disuruh, Papi ada jam 7.30 pertemuan pemimpin diskusi sekolah sahabat di gereja. Papi pergi aja, kami belakangan gak apa-apa. Dan saya pada saat itu mau. Ya, saya melihat bagaimana orang-orang tua kami diskusi tentang sekolah sahabat, orang guru-guru ini, para pemimpin diskusi luar biasa. Saya pelongok-pelongok, tidak tahu apa-apa. Saya hanya belajar pelan-pelan, dan tentunya saya tidak tahu pelayanan kami sampai sejauh ini. Dan doakan kami supaya Tuhan tetap memberkati perjalanan iman kami, memberkati juga pelayanan kami. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lambok. Terima kasih. Amin. Sampai bodoh. Modula sampai. Boleh langsung doa tutup mungkin dari Pak Panjaitan. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh berkesempatan mengikuti minggu sembahyang atau pekan doa rumah tangga Konferensi Jawa Kawasan Timur. Terima kasih atas berkat-Mu kami boleh mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini menguatkan seluruh rumah tangga, anggota gereja, dan begitu juga bila mana ada tamu-tamu kami yang hadir pada saat ini yang mengikuti ibadah Jum ini. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami agar tetap dapat membawa kami untuk mengadakan perubahan hidup semakin setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat. Tuhan memberkati seluruh gembala-gembala jemaat agar semakin setia di dalam melayani ini karena kedatangan Tuhan sudah akan dekat. Bapa di surga, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Teristimewa hari ini adalah hari persiapan untuk menyambut hari Sabat-Mu yang kudus. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Makasih. Amin. Makasih Pak Panjaitan. Tuhan berkati itu. Baiklah, mungkin saya akan mengambil alih. Mungkin ada Terima kasih. masalah dengan ya
MC kita pada pagi hari ini, tapi tidak apa-apa. Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara perbaktian Pekan Doa Rumah Tangga kita. Mungkin sebelum kita akan menutup acara ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Frederick Faber Simbolon. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kembali kita puji syukur, kembali kita panjatkan kepada Tuhan atas setiap berkat dan dalam rangkaian pekan doa rumah tangga kita yang sudah kita jalani. Atas nama Departemen Rumah Tangga Konferensi Jawa Kawasan Timur di bawah pimpinan Pendeta Deo Sompotan, kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga Bapak Lambok Panjaitan sebagai anggota Exkom Uni Indonesia Kawasan Timur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan dan pengalaman luar biasa yang sudah kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi penguatan dan tuntunan bagi setiap rumah tangga. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk para partisipan yang sudah mengambil dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kakak Rahel, Sir Andi, dan Mem Ruri, serta Bapak Ian Pandi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Selanjutnya, firman Tuhan akan dibawakan oleh keluarga Bapak Gibson Simbolon, Bendahara Konferensi Jawa Kawasan Timur, dengan judul Hendaknya Terangmu Bercahaya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk kembali hadir dan bersama-sama diberkati melalui persekutuan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga. Terima kasih. Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Rumah Tangga, Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen APM, Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Misi kami, melayani Allah dan sesama melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh, penguatan keluarga Kristiani, musik yang membangun iman, tindakan kasih kemanusiaan, serta pemberdayaan setiap pribadi tanpa terkecuali, guna menyatakan Injil secara nyata dan mempersiapkan umat bagi pelayanan dan kedatangan Kristus. Visi kami, mewujudkan keluarga dan jemaat yang sehat secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh, yang berakar kuat pada Alkitab, dipersatukan dalam kasih, dan aktif melayani dunia melalui kesehatan, keluarga, musik, kepedulian sosial, serta pemberdayaan setiap pribadi untuk kemuliaan Allah. Berikut ini merupakan program kerja bulanan kami sepanjang tahun 2026. Berikut adalah program jangka pendek, menengah, panjang, rutin.
Baiklah, terima kasih untuk kita semua yang sudah berkesempatan hadir dalam acara kebaktian Pekan Doa Rumah Tangga kita pada hari ini. Kembali kami mengundang juga untuk kita semua boleh kembali dapat hadir besok pagi dalam Pekan Doa Rumah Tangga kita di hari yang terakhir, hari yang ke-7. Namun sebelum saya mengakhiri sesi Zoom ini, mungkin ada pengumuman tambahan terakhir bahwa hari Minggu 8 Februari pukul 10 WIB akan ada acara pemaparan program kerja Departemen Rumah Tangga Kesehatan Musik UIKT oleh Pendeta Gute Mahaidi pukul 10 sampai 1 siang WIB di kantor KCKT Jalan Tanjung Anom 7. Kami undang hadir para gembala jemaat dan juga istri dan juga ketua-ketua jemaat, pemimpin rumah tangga, kesehatan, musik jemaat se-SGS. Demikian pengumumannya. Untuk itu kami akan mengakhiri sesi Zoom kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. 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 Sudah.